Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamada Brilian Taufik. Saya dari Prodi Teknik Manufaktur Kapal kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja mesin 2 tak dan 4 tak, kompress rasio, dan displacement volume piston. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang cara kerja mesin 2 tak. Prinsip kerja mesin diesel 2 tak. Mesin diesel 2 tak menggunakan 2 langkah atau two stroke dalam menempuh 1 kali siklus kerja. Sementara tiap langkah itu membutuhkan setengah putaran engkol. Energi panas dihasilkan dari pembakaran antara solar dan oksigen yang dikompresi. Hasil dari pembakaran tersebut akan menimbulkan daya ekspansi yang mendorong piston untuk bergerak. Selanjutnya yaitu cara kerja mesin diesel 2 tak. Dalam mesin ini hanya terjadi 2 langkah, yakni langkah pertama, langkah hisap dan kompresi, dan yang kedua, langkah usaha dan buang. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan kedua langkah tersebut. Langkah yang pertama yaitu langkah hisap dan kompresi. Langkah hisap adalah proses pemasukan udara ke dalam silinder mesin. Sementara langkah kompresi adalah pemampatan udara ke bentuk yang lebih padat sehingga suhu udara meningkat. Dimulai dari piston yang ada di TMP atau bisa disebut titik mati bawah. Saat piston ada di TMP, udara akan masuk melalui lubang udara yang ada di sekitar dinding silinder. Udara ini dapat terdorong masuk karena pada saluran intake terdapat blower atau turbo yang mendorong udara ke arah mesin. Lalu, piston akan bergerak naik. Pergerakan ini akan membuat lubang udara tertutup oleh dinding piston. Akibatnya, ketika piston baru bergerak 1/4 ke TMA, kompresi udara akan dimulai. Ketika piston mencapai TMA, udara sudah berhasil dipampatkan sehingga suhunya naik dan siap untuk dilakukan pembakaran. Itu tadi langkah yang pertama. Selanjutnya masuk ke langkah yang kedua, yaitu langkah usaha dan buang. Langkah usaha adalah proses terjadinya pembakaran, sementara langkah buang adalah proses pembuangan gas sisa pembakaran dari mesin ke knalpot. Saat ini, injektor akan mengabutkan sejumlah solar ke dalam udara bertekanan tinggi tersebut. Hasilnya, solar akan terbakar dengan sendirinya. Mengapa solar bisa terbakar? Solar terbakar karena suhu pada udara yang dikompresi melebihi titik nyala solar, sehingga solar akan membara apabila dimasukkan ke dalam udara bersuhu tinggi tersebut. Hasil dari pembakaran itu akan menimbulkan daya ekspansi yang mendorong piston bergerak ke TMP. Sebelum piston mencapai TMP, katup buang akan terbuka. Dalam posisi ini, lubang udara juga akan terbakar karena posisi piston ada di bawah. Sehingga udara yang dihembuskan oleh blower akan mendorong gas sisa pembakaran untuk keluar melewati katup buang. Katup buang akan tertutup saat piston akan kembali naik ke TMA. Proses ini akan terus berlanjut hingga suplai solar terhenti. Itu tadi adalah prinsip kerja mesin diesel 2 tak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem kerja mesin diesel 4 tak. Pertama, Anda harus tahu apa arti dari 4 tak. Penamaan 4 tak itu memiliki arti 4 langkah, atau dalam bahasa Inggris 4 stroke, 4 stroke. Yang artinya, mesin ini memiliki 4 langkah dalam satu siklus kerja. Langkah pertama yaitu langkah hisap. Yang kedua, langkah kompresi. Yang ketiga, langkah usaha. Dan yang keempat, yaitu langkah buang. Yang pertama, yaitu langkah hisap. Langkah hisap adalah proses masuknya udara ke dalam ruang silinder. Pemasukan udara ini terjadi karena piston bergerak dari TMA ke TMP. Gerakan ini akan memperbesar volume di dalam silinder mesin, sehingga udara dari luar masuk melewati intake valve. Selanjutnya yaitu langkah kompresi. Langkah kompresi adalah
proses pemampatan udara di dalam silinder. Mungkin Anda tahu kalau mesin diesel itu tidak dilengkapi busi. Itu karena mesin diesel dapat melakukan pembakaran tanpa percikan api dari busi. Ini dikenal dengan self combustion. Namun, agar terjadi self combustion, maka udara harus dipampatkan atau dikompresi sehingga suhunya naik melebihi titik bakar solar. Dengan demikian, solar yang diinjeksikan ke dalam udara bersuhu tinggi dapat terbakar dengan sendirinya. Langkah kompresi ini berlangsung sesuai langkah hisap. Ketika piston sudah sampai ke TMP, diakhiri langkah hisap. Piston akan kembali naik ke TMA. Akibatnya ada penyempitan volume silinder. Pada kondisi ini, baik intake valve maupun exhaust valve tertutup, sehingga penyempitan ruang silinder ini akan mengkompresi udara yang ada di dalamnya. Untuk langkah ketiga yaitu langkah usaha. Langkah usaha atau langkah pembakaran adalah proses terjadinya pembakaran di dalam mesin. Pada proses ini, solar dimasukkan melalui injektor ke dalam ruang bakar. Udara akan mengalami peningkatan suhu karena terus dikompresi. Dan ketika piston mencapai TMA, udara tersebut sudah dalam level suhu tertingginya. Saat inilah solar dikabutkan melalui injektor. Hasilnya terjadilah pembakaran yang menghasilkan daya ekspansi. Daya ekspansi ini akan mendorong piston untuk bergerak ke bawah sampai ke TMP. Dan langkah yang keempat yaitu langkah buang. Langkah buang adalah proses pengeluaran gas sisa pembakaran dari dalam ruang bakar. Proses ini terjadi saat piston kembali naik ke TMA sesuai tekanan daya ekspansi pembakaran. Saat langkah ini, exhaust valve terbuka sehingga gerakan naik piston akan mendorong gas sisa pembakaran untuk keluar ke knalpot. Ketika piston mencapai TMA, diakhiri langkah buang. Maka inilah yang disebut dengan satu siklus mesin 4 tak. Satu siklus mesin 4 tak ini terdiri dari 4 langkah, yang masing-masing langkah membutuhkan setengah putaran engkol, sehingga untuk menyelesaikan satu siklus full dibutuhkan 2 putaran engkol. Itu tadi penjelasan untuk diesel mesin 4 tak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kompresor rasio atau rasio kompresi. Rasio kompresi pada mesin pembakaran dalam atau mesin pembakaran luar adalah nilai yang mewakili rasio volume ruang pembakaran dari kapasitas terbesar ke kapasitas terkecil. Ini adalah spesifikasi mendasar bagi hampir semua mesin pembakaran umum. Rasio yang dimaksud adalah rasio antara volume silinder dan ruang bakar ketika piston berada di titik mati bawah dan volume ruang bakar saat piston berada di titik mati atas. Misalnya, silinder dan ruang bakar dengan piston di bawah berisi 1000 cc udara. Ketika piston telah pindah ke atas silinder dan volume tersisa dalam kepala atau ruang bakar menjadi 100 cc, maka rasio kompresi akan proporsional digambarkan sebagai 1000 banding 100 atau dengan pecahan pengurangan rasio kompresi 1:10. Rasio kompresi tinggi diinginkan karena memungkinkan mesin untuk mengekstraks energi mekanis lebih dari massa campuran udara bahan bakar karena lebih tinggi efisiensi termalnya. Hal ini terjadi karena mesin pembakaran internal adalah mesin panas dan efisiensi yang lebih tinggi tercipta karena rasio kompresi yang lebih tinggi memungkinkan suhu pembakaran yang sama dicapai dengan lebih sedikit bahan bakar. Sementara menciptakan siklus ekspansi lebih panjang dan menciptakan output daya lebih mekanis dan menurunkan suhu buangan. Namun, rasio kompresi yang lebih tinggi akan membuat mesin bensin terkena ketukan jika menggunakan bahan bakar beroktan rendah atau dikenal sebagai detonasi.
Hal ini dapat mengurangi efisiensi atau merusak mesin jika sensor ketukan tidak ada untuk menghambat waktu. Mungkin hanya itu yang saya bisa jelaskan tentang compression ratio atau rasio kompresi. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang displacement volume piston. Displacement volume piston adalah jumlah volume dari TMA. Pada umumnya, displacement makin besar menghasilkan output yang lebih besar pula, karena campuran udara dan bahan bakarnya semakin banyak. Adapun juga rumusnya, yaitu V sama dengan Pi per 4 kali D kuadrat kali L kali N. Keterangan rumus di atas yaitu V sama dengan piston displacement, dan yang D diameter silinder, L langkah piston, dan N jumlah silinder. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang diesel mesin 2 tak dan 4 tak, compression ratio, dan displacement volume piston. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.